Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat berkegiatan untuk hari ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya akan memvideokan ya tanaman cabai yang berada di samping rumahku teman-teman, yang pada kesempatan yang lalu waktu penanaman dan juga waktu lakukan pruning juga mengurangi daun-daun ya yang tua ya teman-teman, yang tujuannya agar supaya tanaman cabeku ini bisa berbuah lebat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saat sekarang ini sudah mulai fokus berbuah dan buahnya itu ternyata lebat sekali teman-teman. Tidak menyangka saja saya bisa gitu ya teman-teman, karena baru kali ini saya mencoba untuk menanam cabai secara otodidak, dan saya belajarnya mengalir saja teman-teman, sambil jalan aja bagaimana cabai ini agar supaya buahnya banyak, bisa tumbuh dengan bagus. Dan juga saat sekarang ini kondisinya baik-baik saja. Cabeku ini aku tanam di media polybag ya teman-teman. Nah, ukurannya ini berapa ya? Kurang lebih sekitar 50 cm diameternya. Dan ternyata setelah tumbuh dewasa, ini akar-akarnya itu bisa menembus dari medianya polybag ya, sehingga akarnya itu bisa menembus ke tanah. Jadi selain mendapatkan nutrisi dari media yang berada di polybag ini, cabai-cabai ini bisa mencari gizi atau sari-sari makanan dari dalam tanah karena bisa menembus medianya atau polybagnya itu. Dan buahnya itu lumayan loh teman-teman, juga banyak ya, dan ini pas sekali bila mana sebagai lalapan untuk gorengan seperti tahu goreng, tempe goreng. Nah, seperti ini. Dan dalam satu batang itu banyak sekali cabang-cabangnya, karena waktu itu memang saya lakukan pruning sehingga rantingnya itu jadi banyak, dan ranting itulah yang muncul buah ya teman-teman. Nah, seperti ini juga sebagian sudah ada yang tua, tapi sebagian juga masih belum tua ya, masih muda teman-teman. Jadi cabai yang masih muda yang enak ya dipakai untuk lalapan ya teman-teman ya. Nah, selain di tempat ini teman-teman, di sebelah ujung sana itu juga banyak aku tanam cabai, karena yang di samping rumah ini saya fokuskan untuk tanaman sayuran biar lengkap aja ya teman-teman. Selain ada bunga, ada tanaman-tanaman koleksi, dan juga ada tanaman toga sayur. Ini pun juga saya tanam agar supaya lahan pekarangan ini jadi maksimal, bisa dimanfaatkan dan berdaya guna. Selain itu teman-teman, juga ada bunga kenanga. Ini juga aku tanam di sini karena selain sebagai peneduh, bunga-bunga tersebut juga ada manfaatnya ya, manfaatnya di saat-saat tertentu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi buahnya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Untuk media ini dulu aku memakai satu-satu ya pemirsa, dari organik dan juga dari tanah dan sekam bakar. Nah, jadilah media yang ternyata menghasilkan tumbuhan atau tanaman cabai yang seperti ini. Dan pada saat usia 1 bulan itu aku lakukan pruning, yaitu untuk ini teman-teman ya, untuk pencubitan. Saya bilang pencubitan di ujung-ujung seperti ini, dan akhirnya nanti akan menjadi cabang yang banyak. Dan setelah usia 2 bulan ini keluar daun yang begitu banyak dan lebar-lebar gitu ya, kita kurangi agar supaya nutrisinya itu bisa terfokus ke buah. Jadilah tanaman seperti ini teman-teman, dan buahnya cukup lebat. Nah, seperti ini. Kita akan lihat di bagian sana ya teman-teman ya.
di bagian samping ini terdapat tanaman cabai yang seperti ini ya teman-teman ya. Juga sudah berbuah lebat seperti ini. Dan tanaman cabai ini cukup lama loh teman-teman. Bila mana kita melakukan perawatan dengan baik, cabai-cabai ini bisa sampai berusia 1 tahun. Jadi tentunya selama 1 tahun kita cukup pemenuhan dengan memetik cabai yang berada di halaman dan pekarangan ini ya teman-teman. Kita tidak usah beli penghematan kan. Ada yang bulat dan juga ada yang panjang-panjang buah cabenya teman-teman. Dan ini masih sangat banyak sekali bunganya yang nantinya juga akan menjadi buah. Saya juga ingin konsultasi sharingnya ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama melakukan budidaya cabai ini. Saya itu ada kendala teman-teman, ada pengalaman yang mana tanaman cabai ini awalnya baik-baik seperti ini ya, pada hari ini baik, dan besoknya tiba-tiba itu seperti layu dan dehidrasi gitu teman-teman. Kalau dehidrasi itu mestinya kan semua tanaman gitu ya teman-teman, tapi ini terjadi hanya beberapa batang saja. Dan saya heran kenapa gitu. Barangkali ada teman-teman yang bisa memberikan pencerahan, cabai ini kena hama apa atau terjadi seperti ini, itu disebabkan oleh apa gitu ya. Terus terang saya memang bertanam cabai ini hanya uji coba baru kali ini teman-teman. Dan seperti apa pengalaman untuk penanaman cabai ini memang masih belum pernah. Jadi memang ada hal-hal yang belum aku ketahui. Jadi barangkali ada teman-teman nanti bisa memberikan pencerahan atau pengalamannya di kolom komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman, tiba-tiba aja terjadi layu batang dan daunnya itu berguguran dan tidak bisa tertolong dengan aku lakukan penyiraman. Jadi aku kira cabai ini terjadi karena tidak tersiram, tapi pada saat itu semuanya sudah baru saja aku siram, bahkan juga mendapatkan kucuran hujan, tapi tiba-tiba saja cabai ini seperti layu, seperti dehidrasi seperti itu, dan akhirnya tidak tertolong dan mati. Nah teman-teman barangkali bisa memberikan tipsnya ya, bila mana terjadi hal demikian itu yang harus kita lakukan apa. Oke teman-teman, untuk yang di ujung sini cabenya seperti ini ya, cukup rimbun dan buahnya banyak. Dan ini sepanjang di barat rumah ya teman-teman sampai ujung sana. Jadi di sini itu ada sekitar banyak ya, berbatang-batang ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya di bagian timur rumah. Ini khusus untuk cabai ya teman-teman yang aku videokan, karena untuk tanaman bunga dan tanaman hias itu sudah sering aku videokan. Dan pada saat ini memang cabainya itu sedang berbuah, sehingga aku ingin membagikan ke teman-teman. Jadi untuk halaman samping rumah atau mungkin belakang rumah, dan mungkin juga di sekitar rumah kita di pekarangan bisa juga ya teman-teman, sebagai tanaman pelengkap bisa dimanfaatkan untuk penanaman sayur dan juga toga seperti ini. Nah coba teman-teman, kita akan ke timur rumah ya, kita akan ke sana teman-teman ya. Untuk sampai ke timur rumah kita harus melalui halaman teman-teman.
Dan barulah di halaman ini aku tanam berbagai tanaman hias dan juga anggrek ya. Dan anggreknya pada saat ini itu sedang berbunga banyak sekali teman-teman. Oke, kita akan sekilas saja ya teman-teman sambil jalan untuk melihat-lihat tanaman-tanaman utamanya anggrek yang berada di halaman ini. Cukup banyak yang saat ini sedang berbunga dan bermekaran. Ini masih kenop teman-teman. Nah, jadi seperti ini termasuk anggrek super bean. Ini lagi banyak bermekaran ya. Juga ada dendro, cukup lebat bukanya. Seperti ini. Di bagian sana juga cukup subur-subur dan lebat ya teman-teman. Ada bunga celosia juga aku tanam di sini. Kondisinya masih mau berbunga dan di sini juga ada anggrek ya. Anggrek bulan, anggrek dendro. Oke, kita akan menuju ke halaman timur ya teman-teman ya. Di sini juga ada super bean, ada bulan dan juga ada vanda. Kita sambil lewat saja ya teman-teman, dan kita akan menuju ke samping timur rumah melihat cabai yang berada di sana. Oke, kita akan ke sana teman-teman. Ada sederetan lili paris ya yang aku letakkan di tembok teman-teman. Kita sekarang sudah berada di timur rumah, di halaman samping rumah ya teman-teman. Ternyata di sini cabenya juga bagus teman-teman, bunganya juga banyak dan juga sudah mulai muncul buahnya. Ternyata bisa juga ya teman-teman, asalkan kita memang betul-betul ingin ya teman-teman memiliki tanaman-tanaman ya, dan bisa kita rawat dengan bagus, akhirnya bisa juga menjadi tanaman yang produktif. Buahnya cukup lebat, daunnya juga rimbun. Nah, di timur rumah ini juga terdapat tanaman bunga keras seperti bunga asoka. Ini kebetulan sangat banyak sekali teman-teman. Bunganya warna kuning dan juga ada yang aku taruh di pot-pot kecil seperti ini. Jadi selain cabai di sini ini juga terdapat tanaman-tanaman keras seperti bunga-bunga asoka seperti ini. Bunga-bunga keras ini selain untuk tanaman yang memiliki bunga yang cantik, ini juga sebagai peneduh ya teman-teman, karena di sini ini
juga banyak ya aku tanam, seperti tanaman sayur, tanaman toga, dan juga beberapa bumbu-bumbu dapur, pandan, belimbing uluh, ada juga puring. Cabenya cukup banyak ya teman-teman di sini, dan bisa tumbuh dengan bagus. Yang terpenting cabai itu adalah berada di paparan sinar matahari langsung teman-teman. Jadi cabai itu memang harus dipanas ya, tidak bisa dia di keteduhan. Aku tanam juga bumbu dapur seperti daun salam, seperti jeruk nipis. Kita lengkapi ya teman-teman. Jadi sayuran itu juga harus ada. Dan jeruk selain yang tinggi di pot-pot pun juga aku tanam. Aku tempatkan di bagian sini agar supaya akses bila mana kita memerlukan untuk bumbu dapur itu cepat dan mudah ya teman-teman ya. Di sini juga aku tanam buah kenanga ya teman-teman ya. Ini juga sering diperlukan oleh warga dan tetangga-tetangga terdekat. Oke, jadi keseluruhan tanaman cabai aku di lingkungan rumah maupun di sekitar rumah aku ini semuanya tumbuh dengan bagus dan bisa berbuah sangat lebat ya teman-teman. Mari teman-teman kita manfaatkan pekarangan dan halaman kita dengan berbagai tanaman. Selain hijau sejuk di mata, juga sejuk di hati ya teman-teman ya. Kita manfaatkan halaman kita secara maksimal dan menjadi suatu tanaman yang bermanfaat dan produktif. Buah juga jangan ketinggalan teman-teman, ini penting untuk kesehatan kita. Dan tentunya buah bila mana kita petik ya, itu pasti senang sekali ya bila mana buah ini bisa kita tanam sendiri. Nah, banyak kan buahnya. Dan ini kemarin juga sudah ada yang masak ya teman-teman, dan sudah kita petik. Wah, nikmat sekali ya teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman, jalan-jalan kita di pagi hari. Selain kita bisa healing, kita juga bisa sharing, kita juga bisa memiliki manfaat dari tanaman yang kita tanam, utamanya sayuran, bisa sebagai penyangga ya teman-teman ya, dari kebutuhan dapur kita. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.